Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kalian mengecek dulu apakah di bawah kalian di samping kanan kiri meja ada sampah atau kotoran lain. Ya, jika masih ada, silahkan diambil lalu dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan di depan kelas. Kelas yang bersih pasti akan nyaman untuk kita belajar. Oke. Ya, silahkan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu, dilanjutkan dengan berdoa. Ya, silahkan ketua kelas untuk menyiapkan. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Oke. Apakah ada yang tidak berangkat? Jika ada, siapa? Oh, Aisyah. Kenapa Aisyah tidak berangkat? Sakit. Oke. Ada lagi selain Aisyah yang tidak berangkat? Ya, mari kita doakan semoga Aisyah cepat sembuh dan bisa belajar bersama dengan kita semua. Oke. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu syukur bersama-sama. Untuk salah satu perwakilan, silahkan untuk ke depan menjadi orang dirjen. Ya, terima kasih kepada Mbak Lala. Silahkan kembali ke tempat duduk. Oke, silahkan cek dulu kerapihan seragam kalian, kerudung kalian, dasi, sepatu. Oke, bagus, semuanya sudah rapi. Mari kita lanjutkan untuk memasuki pelajaran. Ada yang masih ingat pekan kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, Ali? Betul sekali. Pekan kemarin kita mempelajari tentang beriman kepada Allah. Iman kepada Allah itu rukun iman yang keberapa ya? Bagus sekali. Ya, betul. Rukun iman yang pertama. Ada yang bisa menyebutkan apa itu arti beriman kepada Allah? Ya, silakan Rani. Oke, pintar sekali, masih ingat materinya. Lalu, apakah ada yang tahu penerapan di kehidupan sehari-hari dalam mengimani Allah? Ya, silahkan. Oke, betul sekali. Anak-anak, perjalanan kalian masih sangat panjang. Kalian masih berada di jenjang bangku sekolah menengah pertama. Untuk itu, wajib hukumnya untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Siapa yang tadi malam sudah belajar? Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai Asmaul Husna. Ya, belajar itu sangat penting ya. Karena dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu dan wawasan yang sangat luas. Caranya dengan memperbanyak membaca buku, berlatih, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan 4 Asmaul Husna. Adakah yang tahu Asmaul Husna itu artinya apa? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan agung. Bu Guru memiliki sebuah cerita. Saat ujian kenaikan kelas, Rina dan Ali satu kelas. Mereka sedang fokus mengerjakan ulangan mereka. Ali yang kurang siap belajarnya
gugup. Dia bingung akan jawaban yang akan ditulisnya. Ali berkali-kali melihat guru pengawas yang berada di depannya. Ali ingin meminta bantuan kepada Bimo. Berkali-kali dia mengecek apakah guru itu sedang lalai dalam menjaganya. Saat ada kesempatan, Ali menengok ke samping. Apa yang dilakukan Ali itu sungguh perbuatan yang tidak bisa ditiru. Kita sebagai pelajar ada baiknya mempersiapkan ujian dengan baik, berdoa kepada Allah dan yakin kepada diri kita. Walaupun guru pengawas lalai dalam menjaga dan mengawasi, ingat, kita masih memiliki seorang pengawas yang tidak pernah melupakan dan tidak pernah lalai dalam menjaganya. Siapa? Yaitu Allah, karena Allah Maha melihat dan Maha mendengar apa yang kita ucapkan di dalam hati. Apa yang Ali lakukan tadi merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Anak-anak sekalian tidak boleh menirunya. Oke. Dari cerita tersebut dapat diambil pelajaran bahwa setiap manusia pasti diawasi, pasti apa yang dikerjakannya itu akan mendapatkan amal baik ataupun buruk. Setiap perbuatannya akan dicatat oleh kedua malaikat. Nah, untuk itu, kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui kegiatan membaca, anak-anak dapat menyebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Bashir dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab singkat, anak-anak dapat menyebutkan arti Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Bashir dan Sami'. Yang ketiga, melalui kegiatan kerja kelompok, anak-anak dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Bashir. Yang terakhir, melalui tugas portofolio, anak-anak dapat menulis contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Bashir. Nah, apa sih manfaat dari kita mempelajari ini semua? Yang perlu kalian tahu, dengan mempelajari semua ini, kita dapat menambah keimanan kita kepada Allah. Selain itu, dengan meneladani adanya Asmaul Husna ini, anak-anak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam belajar, dalam bersekolah maupun di rumah. Nah, untuk itu, sebelum memulai pelajaran, silakan anak-anak menyiapkan buku pelajaran kalian. Ya, silakan. Oke, sudah disiapkan? Siapa yang tahu apa itu arti dari Asmaul Husna Al-Khabir? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Nah, di situ kalian bisa membaca apa itu arti dari 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami', dan yang keempat adalah Al-Bashir. Oke. Sebelum memulainya, silahkan dibuka halaman berikutnya. Di situ ada ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai 4 Asmaul Husna tadi. Adakah yang mau membacakannya? Silahkan dibaca. Yang pertama adalah Quran Surah Al-An'am ayat 59, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Alim.
Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah membacakan ayat Al-Quran tadi kepada Ibu dan teman-teman semua. Selanjutnya adalah kegiatan kerja kelompok. Silahkan membentuk kelompok. Satu kelompok berisi 4 anak. Nanti Ibu akan membagikan lembar kerja siswa kepada kalian. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai yang memahami makna tentang Asmaul Husna yang 4 tadi. Nanti Ibu akan memberikan sebuah gambar. Nanti kalian mendeskripsikannya mengenai Asmaul Husna apa yang diterapkan dalam gambar tersebut, ayat Al-Qur'annya apa, silahkan ditulis. Lalu berilah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan gambar itu. Ya. Selanjutnya nanti kalian jika masih ada waktu tersisa, boleh mempresentasikannya di depan kelas. Oke, Ibu bagi dulu. Ya, silahkan dikerjakan dulu dengan teman sekelompoknya. Kepada ketua kelompok, silahkan kumpulkan lembar kerja dari kelompok kalian lalu ditumpuk di depan meja Ibu. Akan Ibu teliti terlebih dahulu sebelum kalian mempresentasikannya. Ya, terima kasih. Oke. Kelompok berapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Wah, kelompok 3. Oke, semangat sekali. Silahkan. Kepada teman-teman yang lain, silahkan disimak temannya yang akan presentasi di depan kelas. Oke. Alhamdulillah, semua perwakilan kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Oke, dapat kita ambil kesimpulan, apa itu arti Al-Alim? Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui segalanya yang ada di dunia ini. Nah, apa yang kalian kerjakan itu Allah tahu. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Alim adalah Quran Surah Al-An'am ayat 59. Di dalamnya kita bisa mengetahui apa itu arti dari Asmaul Husna Al-Alim. Yang selanjutnya adalah contoh perilaku dari Asmaul Husna Al-Alim tadi, yaitu terus mencari ilmu, terus belajar, dan tidak boleh saling mengejek teman. Walaupun kita pandai, kita tidak boleh sombong. Yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir itu artinya Allah Maha Waspada. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan makhluk dengan bermacam-macam. Semua diketahui oleh Allah. Nah, ayat Al-Quran yang di dalamnya menjelaskan tentang Al-Khabir adalah Quran Surah At-Taubah ayat 16. Di situ dijelaskan Allah Maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Contoh perilakunya adalah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, contohnya saat kita mengerjakan ujian, misalnya seperti tadi cerita pertama yang Ali, kita harus yakin pada diri kita, waspada dan juga teliti. Sebelum dikumpulkan dan waktunya masih panjang, kita meneliti terlebih dahulu apakah masih ada pekerjaan yang belum selesai, yang belum dikerjakan, ataupun ada pekerjaan yang masih keliru. Yang ketiga adalah As-Sami', artinya Allah Maha mendengar. Ya, Allah Maha mendengar semua suara makhluknya. Allah mendengar apa yang kita ucapkan dalam hati maupun dalam lisan kita. Maka dari itu, ucapkanlah sesuatu yang baik. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Asmaul Husna As-Sami' ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Di sana berbunyi, Wallahu Sami'un Alim, yang artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Contoh perilakunya adalah berupaya agar selalu
menjaga ucapan kita seperti yang Ibu bilang tadi. Berbicaralah baik, jika tidak bisa berbicara dengan baik, maka lebih baik diam. Atau kita mendengarkan sesuatu yang baik, hal-hal yang baik. Jangan malah mendengarkan sesuatu yang buruk. Dan yang terakhir adalah Asmaul Husna As-Sami. Al-Basir maksud saya. Al-Bashir artinya Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat segala sesuatu walaupun itu besar ataupun kecil. Allah melihat semua perbuatan makhluknya. Maka dari itu, sebagai manusia dan pelajar yang baik, haruslah melakukan kegiatan yang baik, yang positif. Misalnya, tadi belajar, mengikuti pengajian, mengaji, berbuat baik kepada orang tua. Adapun ayat Al-Quran yang di dalamnya menjelaskan tentang Al-Bashir ini adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Di dalamnya disebutkan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, seperti cerita Ali tadi, Allah melihat bahwa Ali tadi mencontek. Nah, itu contoh perbuatan yang tidak baik. Oke, yang terakhir adalah hikmah dari mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama, kita selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga adalah tidak akan merasa rugi. Dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan merasa rugi. Oleh karenanya, kita harus selalu berbuat baik. Dari berbagai kegiatan yang telah kita lalui tadi, dapat disimpulkan bahwa Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang baik dan agung. Jumlah Asmaul Husna ada 99, tetapi yang hari ini kita pelajari ada 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Bashir, dan As-Sami. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Yang kedua, Al-Khabir artinya Allah Maha Waspada. Yang ketiga, As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Yang terakhir, Al-Bashir artinya Allah Maha Melihat. Nah, dari semua ini, Ibu harap anak-anak bisa memahami dengan baik apa yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian, untuk kegiatan penghujung, mari kita bersama-sama membersihkan kelas, merapikan buku kalian untuk mempersiapkan pelajaran yang selanjutnya, kemudian ditutup dengan doa penutup majelis. Persilakan. Mari berdoa bersama-sama. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak semua. Apabila apa yang Ibu sampaikan hari ini banyak kekeliruan, Ibu mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.